Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara merawat kambing agar sehat dan gemuk cepat. Simak selengkapnya seperti apa untuk perawatan yang benar agar perkembangan kambing itu mudah besar, kemudian juga tidak mengalami terkena penyakit. Seperti halnya yang berada di depan saya ini jenis dari babonan. Untuk kali ini sudah positif bunting. Nanti saya akan perlihatkan juga untuk perawatan dari kambing bunting. Untuk yang di sebelahnya ini dari bibitan ataupun bakalan pejantan. Ini untuk telinganya juga panjang, teman-teman, seperti ini, cuma agak tidak terlalu melipat. Kita menuju ke perawatannya saja. Yang pertama itu yang paling penting ataupun paling utama dari pola pakan, teman-teman. Dan untuk pola pakan itu tidak harus mengandalkan pakan-pakan bendongkrak ataupun jenis konsentrat. Menggunakan bahan-bahan alami ataupun tradisional itu juga bisa mempercepat penggemukan. Untuk tip-tipnya ataupun bahan-bahannya yang tentunya bisa mempercepat penggemukan dengan pakan hijauan ataupun jenis pakan alami itu berupa dari dedaunan. Dan untuk dedaunan itu banyak sekali jenisnya. Yang pertama dari daun Clereaceae, Alliandra, Mahoni, kemudian juga dari daun Indigofera. Untuk daun Indigofera itu mempunyai kandungan setara dengan konsentrat. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai jenis daun Indigofera bisa diberikan secara berkala ataupun secara rutin untuk kambingnya. Sedangkan dari Clereaceae itu mempunyai kegunaan ataupun fungsi. Untuk fungsinya itu bisa untuk obat alami pembasmi rabies ataupun jenis dari gudiken ataupun terkena sejenis penyakit kulit, itu bisa menggunakan jenis itu. Dan untuk langkah yang kedua ataupun perawatan yang kedua itu dari pola kandangnya dan kambingnya. Pola kandang harus bersih dari sisa pakan yang berada di makanannya seperti ini. Untuk pola kambingnya itu harus rutin dimandikan secara berkala ataupun 1 minggu 2 kali. Itu mencegah agar ternak kalian ataupun supaya kambing itu tidak terkena jenis penyakit kutunan. Karena untuk jenis penyakit kutunan itu juga sangat berbahaya sekali untuk ternak. Itu bisa mengakibatkan ternak kalian khususnya untuk kambing kurus, kemudian juga perkembangannya terlambat. Dan untuk perawatan berikutnya itu dari bagian kotorannya, teman-teman. Bagian kotorannya kalau bisa kita bersihkan. Bagian bawahnya juga harus kita bersihkan. Di bagian sini tuh seperti ini, kita bersihkan sebersih mungkin, karena kalau kandang kambing itu bersih, dari penyakit yang lain itu tidak akan mengganggu. Contohnya kalau banyak sekali seperti ini, itu mengakibatkan mengundang jenis penyakit ataupun hewan virus yang lainnya seperti dari lalat dan nyamuk. Dan untuk lalat dan nyamuk itu kalau ternak kalian juga mengalami luka yang membengkak ataupun tidak kelihatan dari depan, untuk bagian-bagiannya yang terkena itu di bagian bawah, itu kalau tidak segera kita tangani ataupun kita obati, itu bisa mengakibatkan terkena belatung dan tentunya bagian tersebut akan membusuk. Seperti itu untuk cara perawatannya, dengan cara kita semprotkan menggunakan bahan pewangi seperti molto ataupun sampo di bagian bawah kandang. Itu sebagai pencegah ataupun pembasmi secara sederhana. Dan untuk perawatan berikutnya, biar
pencernaan kambing itu tetap lancar, tidak ada hambatan. Contohnya saja terkena jenis penyakit diare ataupun mencret, itu pemberian pakan yang salah. Untuk pola pemberian pakan juga harus tahu-tahu betul ataupun harus perhatian terus. Untuk pola pakan itu yang aman, khususnya untuk pakan hijauan dan rambanan, yang harus dihindari adalah daun muda. Jenisnya dari banyak sekali. Kalau untuk jenis daun-daun itu dari Clericidae, Aleandra itu juga daun. Cuma untuk cara pemberiannya yang paling ideal ataupun yang paling benar itu usia sudah menginjak sekitar 1 bulan lebih untuk usia dari tanaman tersebut. Karena usia tersebut ataupun daun tersebut kalau sudah menginjak 1 bulan ke atas, itu dari tekstur daunnya sudah berbeda dari yang masih muda. Sudah kelihatan kerak, kemudian juga untuk kadar airnya itu sudah berkurang. Seperti itu untuk tip-tipnya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk cara perawatan khususnya untuk kambing-kambing yang bunting agar sehat, kemudian juga supaya tidak mudah keguguran, kita hindari jenis pakan-pakan yang berlendir. Contohnya saja yang di sebelah saya ini ada jenis pohon berserta buahnya, dan pohon ini itu banyak sekali yang diberikan ke ternak, dicampurkan untuk bahan tambahan, pakan tambahan atau pakan tomburan. Ini adalah salah satu tanaman yang mempunyai kandungan ataupun manfaat yang bikin kenyang. Tapi untuk ternak yang positif bunting ataupun dalam masa kehamilan itu tidak diharuskan memberikan jenis buah ini. Untuk jenisnya dari kopi coklat. Dari kopi coklat, buah kopi coklat itu lendirnya sangat banyak. Sedangkan untuk daunnya juga tidak masalah untuk diberikan. Yang tidak boleh diberikan itu dari buahnya saja, teman-teman, ataupun dari kulit buahnya kopi coklat seperti ini. Seperti itu untuk tip-tipnya. Semoga video tadi bermanfaat. Kemudian untuk langkah terakhir yang teman-teman perhatikan itu dari jenis vitamin, teman-teman. Vitamin ataupun jamu. Khususnya buat teman-teman yang makannya itu masih milih-milih, tidak lahap ataupun tidak doyan dari jenis rambanan, rumput hijauan, biar lebih rakus lagi, kemudian biar nafsu makannya itu stabil, kita harus berinisiatif, yaitu memberikan ramuan. Dan untuk jenis ramuan juga sangat banyak. Ada yang ramuan itu menggunakan instan, ada yang menggunakan tradisional. Dan untuk instan itu mengandalkan dari ramuan untuk pembasmi cacing atau penyakit yang dialami ternak kalian, yaitu cacingan. Dan untuk menggunakan ramuan tradisional yang sering digunakan di peternak desa ataupun pelosokan, itu mengandalkan dari jenis rempah-rempah alami seperti dari jahe, kemudian lempuyang ataupun puyang, temulawak, kemudian dari kencur. Selain dari kencur juga dari kunyit. Karena dari khasiat yang saya jelaskan, bahan-bahan rempahan tadi itu mempunyai khasiat yang sangat bagus, bisa melahapkan, bisa menjaga stamina tubuhnya terhadap penyakit ataupun tidak gampang sakit, menghindari demam, kemudian juga menghangatkan waktu musim penghujan kayak seperti kali ini. Kadang hujan, kadang panas, itu untuk stamina ataupun stabil kesehatan kambing itu berkurang. Seperti itu. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.